Guanyin Pusa. Katanya, minta anak dari kamu. Sangat manjur. Tolong kasih aku cucu yang berharga. Kasih aku cucu yang berharga. Guanyin Pusa muncul. Adik kecil. Jade MU itu dari mana? Mama bilang, dari papa yang tinggalkan untukku. Kakek. Kamu kelihatan, kok kayak orang jahat. Hahaha. Kakek kok kayak orang jahat. Adik kecil. Kasih kakek Jade MU. Kakek bawa kamu. Pulang yuk. Aku tahu kakek. Kamu bukan orang jahat. Kamu lucu. Mau ambil jadeku lagi. Cucuku. Zhanggan Lori. Guanyin Mengkol. Zhanggan Lori. Aduh, direktur. Mingger. Aku mau cari cucuku. Cepat. Biasanya nggak olahraga. Nggak ketemu cucuku. Kamu tunggu saja. Anda hati-hati dengan kaki Anda. Apa kaki-kaki ini? Ayah, kakimu sudah sembuh. Keki APA lagi. Guanyin memberikan anakmu padaku. Ayah, apakah kamu gila? Gila apa gila? Jimet turun temirin keluarga kita. Tersembunyi di tubuh anak itu. Dia bilang padaku. Ayahnya yang memberikannya. Dia bukan anakmu. Aku anakmu. Jimat. Ah. Mungkinkah dia? Pencarian menyeluruh. Harus ditemukan anak laki-laki yang memakai jimat itu. Ya. Cepat. Kamu kenal aku. Kenal dong. Anda adalah CEO Grup Gu. CEO Gu. Seluruh perusahaan penuh dengan profil Anda. Masa aku tidak kenal Anda? Sendong. Kamu ngapain? Cepat cari cucuku. Ayo. Maaf ya. Ayo ayo. Xiao Bao, kenapa kamu bersembunyi di sini? Mama, barusan ada kakek tua. Menyuruhku ikut dia. Dan ingin merebut jimatku. Siang bolong berani mencuri. Kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja Mama. Mereka semua bodoh. Tidak bisa menangkapku. Xiao Bao, jimat ini sekarang tidak aman dipakai. Kamu lepaskan dulu untuk ibu. Xiao Bao hebat sekali. Ibu sudah lulus wawancara. Ibu akan segera punya pekerjaan. Wah, Sudah. Kita sekarang harus cepat-cepat pulang. Siapa tahu apa yang akan dilakukan orang-orang jahat itu. Ibu. Itu orang jahat yang baru saja menangkapku. Kalian berhenti. Kamu mau apa? Tidak ada giok. Tidak apa-apa, kalian pergi saja. Pergi. Cepat. Laporkan pada direktur. Seluruh perusahaan sudah dicari. Sama sekali tidak menemukan si bocah. Tidak mungkin. Karakin Samuel orang. Harus menemukan cucuku. Ya. Ayah, jangan ribut lagi. Bagaimana kamu yakin anak itu adalah milikku? Kurasa kamu terlalu rindu cucu sampai gila. Sudah tahu kamu akan bilang begitu. Aku beritahu kamu. Waktu anak itu lari. Aku menarik sehelai rambutnya. Aku suruh asisten. Sudah bawa ke rumah sakit. Untuk tes DNA. Halo, Guzong, hasil tes DNA menunjukkan. Anak kecil itu adalah anak kandungmu. apa? Semua orang bergerak. Geledah seluruh kota. Juga harus menemukan anak kecil ini. Untukku. Ya. Ayo. Kalian berdua ke sana. Ayo. Hasil tes DNA sudah keluar. Anak itu memang anakku. Lalu tunggu APA lagi. Cari. Xiao Bao jangan lari. Cepat kasih gioknya ke Mama. Enggak. Kalau aku nggak punya giok, ayah nggak bisa nemuin aku. Xiao Bao, kamu tahu nggak kenapa Mama kerja di Gu Group? Karena ayah juga kerja di Gu Group. Kasih gioknya ke Mama. Kalau enggak, Mama sampai di tempat kerja nggak bisa nemuin ayah. Beneran. Mama jangan bohong ya. Mama pasti nemuin ayah.
Yuk kita berjanji. Cap. Xiao Bao baik banget. Maaf ya Xiao Bao. Ini pertama kalinya Mama bohong sama kamu. Aku rasa Ayah enggak pernah berniat nyari kita. Song Jie, aku dengar kabarmu. Kamu kerja di sini biar anakmu Di bisa sekolah. SD Group Gu. Baru kerja di sini. Iya. Aku mau anakku sekolah di sekolah yang bagus. Aku dengar SD Gu itu sekolah unggulan. Mama kayak kamu keren banget. Dengan kemampuanmu, kamu bisa jadi manajer di perusahaan lain. Tapi demi anakmu, kamu lebih memilih jadi cleaning service. Aku rasa pekerjaan ini bagus. Bisa punya waktu lebih banyak untuk nemenin anak. Kerja cleaning service itu simpel kok. Song Ji, saya perkenalkan manajer kami. Manajer. Song Yaking, kenapa kamu di sini? Manajer Lin, kalian berdua ternyata saling kenal ya? Tentu saja kami kenal. Dia itu adalah seorang wanita yang tidak setia. Orang sepertimu. Pantas menjadi karyawan grup Gu. Cepat pergi dari sini. Demi Xiao Bao, aku tidak boleh bertengkar dengannya. Kamu tidak terima. Aku tidak. Manajer Lin, saya harap Anda memberi saya kesempatan. Saya akan bekerja dengan baik. Kamu tuli ya? Aku bilang pergi. Sudah ketemu. Guzong tidak ada kamera yang merekam wajah si kecil. Di koridor perusahaan tidak ada kamera pengawas. Ketua tidak mengizinkan di dekat Guanyin. Pasang kamera pengawas. Kata dia mempengaruhi Feng Shui. Aduh, Belok kiri 20 meter. Maaf Paman. anak ini mirip sekali dengan saya waktu kecil. Paman, apa ini grup Gu? Nak, ini grup Gu. Kamu mau apa? Saya mencari ayah saya. Ayah. Anak saya. Seharusnya juga sebesar ini ya. Nama ayahmu siapa? Paman bantu kamu cari ya. Saya tidak tahu. Ibu saya yang tahu. Ibumu mana? Di sana. Itu dia. Manajer, saya masuk melalui wawancara resmi. Saya harap Anda memberi saya kesempatan. Wawancara resmi. Wanita tidak bermoral seperti Anda. Entah dengan cara apa, masuk ke perusahaan. Jadi, Anda lebih baik pergi. Manajer Lin, kakak Song, tidak mudah. Dia bekerja di sini. Untuk anaknya. Ternyata untuk anak itu. Sebenarnya, membiarkan Anda tinggal juga tidak apa-apa. Sebelumnya Anda untuk anak itu menampar saya. Jika saya membalasnya, saya juga bisa membiarkan Anda tinggal. Tidak mau. Tidak mau ya pergi. Apakah jika saya setuju, Anda akan membiarkan saya tinggal? Tentu saja. Baik. Ini kata Anda. Haha, puas. Sangat puas. Wanita memang wanita. Kulit wajahnya sangat tebal. Manajer Lin, sekarang saya bisa tinggalkan. Tentu. Tidak bisa. Hihi, kenapa? Manajer Lin, Anda bilang akan turun. Anda berhak bicara di sini. Song Yaking, dulu karena saya tidak menyetujui melaporkan Anda. Anda melaporkan perusahaan, membuat saya kehilangan pekerjaan. Anda pikir, saya akan melepaskan Anda begitu saja? Saya sangat ingin. Sampai mati kau. Berhenti sekarang juga. Kak Zendong, kok bisa ada di sini? Harus lapor sama kamu apa? Justru kamu. Siapa yang kasih hak? Nak intimidasi karyawan di kantor. Kak Zendong, dia sendiri yang salah. Lalu minta aku yang ngajarin. Benar kan? Song Yaking. Kita semua lihat. Kamu mukul mama aku. Xiao Bao kok bisa ke sini? Mama aku yang jaga. Lin Meilan, apakah kamu mukul orang? Kak Zendong, aku ini demi perusahaan. Orang kayak dia. Cuma bikin malu grup Gu. Grup Gu bukan urusanmu. Minta maaf sama dia. Kak Zendong, kenapa aku harus minta maaf sama Obe? Ini kantor. Tolong perhatikan kata-katamu. Muka grup Gu. Sudah kau rusak semua. Kalau gak minta maaf, besok jangan datang lagi. Kak Zendong, aku gak bisa pergi. Aku minta maaf. Maaf? OM, Tante Yat. Gak sungguh-sungguh minta maaf. Denger gak? Anak kecil aja bisa lihat.
Permintaan maafmu gak tulus sama sekali. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Maaf, barusan aku gak seharusnya begitu. Aku gak seharusnya mukul kamu. Kak Zendong gini boleh kan? Boleh-boleh. Tapi tamparan yang kamu berikan tadi akan kubalas juga padamu. Kakak Zendong, apa kamu serius? Menurutmu gimana? Nggak perlu sampai segitunya kali. Tentu saja perlu. Perusahaan punya aturannya sendiri. Kalau manajer Lin tidak dihukum, besok langsung angkat kaki dari sini. Jangan-jangan, Song Yaking, aku mohon padamu, pukul aku saja. Aku nggak bisa ninggalin kakak Zendong. Ah, kakak Zendong? Sekarang udah cukup kan? Yang harus menghukumnya adalah kamu. Kamu merasa cukup? Kalau kamu bilang cukup ya udah. Song Yaking, kamu ini cewek. Kamu cuma pura-pura di depan kakak Zendong. Aku nanti pasti punya cara untuk menghadapimu. Kakak Zendong? Kamu boleh pergi. Tamparan tadi. Kenapa nggak kamu balas? CEO Gu, terima kasih sudah membelaku hari ini. Aku bisa membalasnya dengan keras. Tapi besok gimana? Lin Melan tetap atasanku. Besok, siapa yang akan membantuku? Dan, yang lebih penting, anak ada di samping kita. Paman, kamu hebat banget. Bisa jadi ayahku nggak? Ini. Tentu saja nggak bisa. Aku kira kamu suka sama mamaku. Ternyata nggak. Kalau gitu paman, kenapa kamu menyelamatkan kami? Karena anak paman. Seumuran denganmu, aku melihatmu seperti melihatnya. Dan, paman juga tidak akan membiarkan orang jahat mengganggumu dan ibumu. Benar kan? Oh ya, besok kamu siap-siap datang ke kantorku. Kenapa? Bukannya kamu takut dimarahi manajer. Mulai besok, kamu hanya bertugas membersihkan kantorku. Ini kurang baik. Tidak ada yang kurang baik. Tapi, Anak itu kan? Tidak apa-apa. Aku cukup menyukai anak kecil ini. Rasanya cocok denganku. Kalau kamu khawatir padanya, bawa saja dia bersama. Presiden Direktur, melalui informasi hotel dulu, menemukan nomor telepon Nyonya. Apa? Gudong. Terima kasih telah mengizinkan saya bekerja dan membawa Xiao Bao. Tidak apa-apa. Aku cukup menyukai keluarga kalian. Anak kecil ini. Ayah, Gu Zhendong, apakah kamu ingin membuatku marah? Sudah berapa hari ini? Kenapa kamu belum menghubungi menantuku? aduh ayah. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku belum siap untuk berbicara. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak membawa cucuku kembali. Kamu juga jangan kembali. Bikin kesal aku, cucu. Aku ini. Ya ampun. Dia mematikan teleponku. Kamu bilang apa maksudnya ini? Mungkin Nyonya sedang sibuk. Gudong. Bagaimana kalau kamu coba lagi nanti? Oke. Ya ampun. Ya ampun. Dia mematikan telepon lagi. Nyonya. Mungkin dia marah. Kalau begitu kamu harus benar-benar memujuknya. Ada pepatah mengatakan, perasaan wanita itu seperti jarum di dasar laut. Jadi membujuk wanita bukan hanya dengan satu telepon saja. Baiklah. Aku akan telepon lagi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sangat menyebalkan. Tidak mau main lagi. Mereka berdua cukup mirip. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Guzong, kamu bilang apa? Tidak ada. Oh ya, besok aku harus rapat dulu. Mungkin akan datang terlambat. Kamu bisa bawa Xiao Bao datang ke kantorku dulu untuk istirahat. Kenapa semakin kulihat anak ini semakin enak dilihat?
Ternyata Guzong benar-benar suka dengan Xiao Bao. Kalau Anda tidak ada, aku langsung masuk ke kantor direktur. Juga tidak terlalu tepat. Bagaimana kalau kita menunggu di area istirahat saja? Oke, itu juga bisa. Kalau kamu bekerja dengan baik. Xiao Bao, kamu harus baik-baik di sini. Jangan sampai mengganggu. Paman dan bibi sedang bekerja, tahu tidak? Iya, Song Yaking, siapa yang menyuruhmu membawa anak ini ke perusahaan? Kamu pikir perusahaan ini milikmu ya? Guzong yang mengizinkan saya membawanya. Song Yaking, kamu benar-benar tidak tahu malu. Guzong tidak pernah membuka presiden seperti ini. Perusahaan ini tempat kerja semua orang, bukan tempat untuk anak ini bermain. Saya rasa dia mendengar Guzong sedang mencari anak. Jadi dia membawa anak ini ke sini. Ingin jadi ayam kampung yang berubah menjadi phoenix. Seorang anak masih ingin berhubungan dengan anak kecil Guzong. Sungguh lucu. Saya tidak berpikir begitu. Xiao Bao, ayo kita pergi. Tunggu. Saya izinkan kamu bawa anak ini pergi. Saya peringatkan kamu, Lin Meilan. Saya bisa mengizinkan kamu bicara tentang saya, tapi saya tidak akan mengizinkan kamu bicara adalah anak kecil. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Seorang anak. Ayahnya siapa? Apakah sudah menemukan istri dan anak kecil? Maaf Presiden, berikan kami beberapa hari lagi. Pasti akan menemukan istri dan anak kecil. Baiklah. Mari kita kembali ke perusahaan dulu. Kenapa kamu bisu? Kamu tidak berani bilang ayahnya siapa. Saya tidak mengganggu kalian. Saya hanya ingin membawa Xiao Bao pergi. Kamu bilang tidak mengganggu ya tidak mengganggu. Kalian sudah sangat mengganggu. Kerja kami di sini adalah tempat kerja semua orang. Kalian bilang, benar kan? Memang sama sekali tidak punya sopan santun. Udah tua-tua begini, di kantor masih bawa beban. Kalau mau bawa ya bawa pulang. Diam semua. Apa salahnya jadi ibu tunggal? Ibu tunggal nggak boleh kerja ya? Kalian nggak punya ibu apa? Apa kalian akan meremehkan ibu kalian sendiri? Kamu cuma petugas kebersihan. Kamu berani ngomong begitu sama aku. Kalau aku nggak salah ingat, kerjaan kamu ini seharusnya aku, petugas kebersihan, bantu kamu pertahankan kan? Hus, kalau ingat hari itu, aku langsung jijik. Kamu pura-pura baik di depan Pak Gu. Kamu pikir aku bakal berterima kasih? Mimpi kali. Tante Yat. Kayak gini caranya kamu ngajarin anak. Aku ingat sekarang, kantor ini tempatnya orang kerja. Gak boleh ada anak-anak. Ya dia harus pergi. Lepasin aku. Lin Meilan, lepasin anakku. Xiao Bao. Lepasin aku. Xiao Bao. Lepasin aku. Xiao Bao. Lin Meilan, kasih kuncinya ke aku. Nggak, aku lapor polisi. Kamu malah mau lapor polisi. Aku cuma masukin dia ke gudang. Dia ganggu kerja orang. Segitunya amat. Untuk hidup aku bisa tahan, tapi ganggu anakku nggak bakal aku biarin. Kasih kuncinya ke aku. Tahan dia. Lepasin aku. Mama. Tolong aku. Xiao Bao. Xiao Bao, jangan takut Xiao Bao. Mama di sini. Apa yang terjadi di sini? Cepat bangun. Gudong. Apa yang terjadi? Zendongge, dia, anaknya, yang membakar gudang. Apa? Bukan seperti itu. Jelas-jelas kamu yang mengurung Xiao Bao di gudang. Jelas-jelas kamu sengaja melempar kunci ke bawah. Lin Meilan. Tunggu sebentar, nanti aku yang berurusan denganmu. Guzong. Aku mohon. Tolong selamatkan Xiao Bao. Aku mohon. Kamu minggir. Biarkan aku yang masuk. Zhendong Ji, kamu tidak boleh masuk. Di dalam berbahaya. Minggir. Xiao Bao. Yaking Xiao Bao. Guzong, kamu tidak punya anak. Kamu tidak akan mengerti. Xiao Bao adalah darah dagingku. Sekalipun mati aku akan menyelamatkannya. Aku tahu. Kamu masuk sekarang akan mati karena asap. Kamu keluar dulu. Aduh. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao. Lin Meilan. Aku akan menuntut nyawamu. Dia sendiri yang membakar dirinya. Apa hubungannya dengan aku? Anak ini masih beruntung. Masih belum mati terbakar. Zendongge, cepat lihat. Dia membakar gudang perusahaan. Jadi seperti ini. Cepat tangkap mereka. Lin Meilan.
Kamu hampir membunuh anakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Presiden sedang melihat di sini. Kamu ingin memukulku. Haha. Aduh, Aku memperingatkanmu. Jangan pernah meremehkan batas seorang ibu. Jika kamu berani menyentuh anakku lagi, aku akan membawamu ke kubur bersamaku. Kak Zendong cepat lihat. Dia memukulku, dia benar-benar memukulku. Dia membawa anaknya diam-diam ke perusahaan dan membakar gudang. Cepat, laporkan ke polisi dan tangkap mereka. Ini aku yang setuju. Apakah kamu ingin menangkapku juga? Aku tidak berani. Tapi, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang membakar dirinya sendiri. Kalian setuju kan? Jelas-jelas dia sendiri yang tidak menjaga anaknya. Kalian berbohong. Apakah kalian berani bertanggung jawab atas ucapan kalian? Sudah saatnya. Masih tidak jujur. Pergi semua dari Gugrup. Aku jamin, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan kalian. Dia, benar manajer Lin, yang memaksa mengurung anak itu. Manajer Lin mengurung anak itu dan bilang, asal dia berlutut, akan memberikan kuncinya. Ternyata dia berlutut. Manajer Lin malah melempar kuncinya. Kalian para pengkhianat. Manajer Lin, jangan salahkan kami. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Berani kau bilang kalian tidak bertanggung jawab. Kalian tidak ikut campur tangan. Padahal jelas kau yang memerintahkan kami. Kami mana berani tidak patuh. Lin Meilan. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Tidak, bukan seperti itu. Song Yaking, kau yang tidak bisa mengurus anakmu dengan baik. Kau yang tidak mendidiknya dengan benar. Tidak ada hubungannya denganku. Kak Zhendong, aku melakukan ini untuk perusahaan. Dia mengganggu ketertiban semua orang. Dan lagi, dia membakar gudang perusahaan sampai seperti ini. Kesalahannya tidak lebih banyak dari aku. Lin Meilan, aku sudah memberimu satu kesempatan. Sekarang kau dipecat. Cepat pergi dari perusahaan ini. Tidak Kak Zhendong. Kita sudah kenal sejak kecil. Kau benar-benar mau memecatku. Ah, Lepaskan. Kau menyiksa anak. Hampir menyebabkan kematian di perusahaan. Melakukan hal yang kejam seperti ini. Masih mau bertahan. Pergi sana. Tidak benar. Anak itu hari itu. Keluar dari sini. Ayah, kalau kau bisa membuat anak itu keluar dari sini, berarti kau ini pesulap. Ini si sulap manusia. Kau tahu apa? Hari itu Dwi Kwan in menampakkan diri. Cucuku. Keluar dari sini. Hei direktur. Hari itu kau hanya melihat si bocah sekali. Kalau kau bilang sekarang, biar si bocah kecil muncul. Mungkin Anda tidak akan mengenalinya. Bagaimana kalau kita pulang dulu dan menunggu? Kamu ngomong apa sih? Cucu saya bahkan, jika dia dibakar sampai jadi api, saya tetap akan mengenalinya. Benar. Kok anak itu hitam sekali? Halo? Kok anak itu hitam banget ya? Director, ada masalah. Gudang perusahaan kebakaran. Apa? Ini sangat berbahaya. Anak itu terbakar sampai seperti batu bara. Bukan. Siapa yang berani membakar perusahaan saya? Dia tidak takut mati ya? Sementara belum jelas. Tapi Pak Gu sudah mengirim orang untuk memadamkan api. Baik, kita pergi lihat. Saya kasih tahu, perusahaan ini adalah warisan saya untuk cucu saya. Cepat jalan-jalan. Ini. Ya ampun. Siapa ini yang membakar gudang saya? Gudang ini sudah menemani saya puluhan tahun. Direktur, gudang ini baru dibangun. Baru setahun. Hanya kamu yang paham. Ayo bawa saya lihat. Apa yang tersisa di gudang? itu anak dari petugas kebersihan perusahaan. Anak itu sengaja membakar perusahaan. Anak petugas kebersihan. Membakar perusahaan. Ngapain bakar perusahaan? Mungkin dia takut gelap. Lalu, takut gelap terus bakar gudang. Ah, anak tadi itu. Ini anak siapa? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia juga. Harus bikin dia ganti rugi. Kalau tidak mereka pikir di grup Gu bisa berbuat semaunya. Director, ini mainan anak tadi. Masih di dalam. Entah bagaimana anak ini bisa masuk. Kok kayaknya familiar. Di mana ya aku pernah lihat? Itu mainan cucuku. Wah, tidak baik. Ada masalah. Ke rumah sakit. Ya. Mereka berdua sekarang sedang di rumah sakit. Harus cari mereka berdua. Bikin dia ganti rugi. Ganti rugi apa? Aku ngerti. Cuma ganti rugi terlalu ringan. Harusnya lapor polisi. Langsung bikin anak itu masuk penjara. Kamu ngerti apa? Yang penting anaknya tidak apa-apa. Lapor polisi masuk penjara. Kamu, direktur, jangan terlalu baik hati. Orang yang merusak perusahaan seperti ini harus dihukum berat. Hukum berat. Lapor polisi masuk penjara. Kalian. Kok tega-teganya ya? Aduh. Kalian besok. Rapikan barang-barang. Jangan datang lagi. Pergi. Ini kenapa? Direktur. Direktur, tunggu dulu. Direktur, aduh. Direktur.
Cepat ambil. Aduh, Direktur. Anda terburu-buru. Mau kemana Anda? Xiao Wang. Lihat, ini cucu saya. Main mobil-mobilan. Maksud Anda? Tadi si kecil hitam itu cucu Anda. Anda yang hitam. Seluruh keluarga Anda hitam. Bukan tadi Anda yang bilang dulu. Bikin begitu. Jangan banyak bicara. Cepat. Panggil mobil. Segera ke rumah sakit. Baik, cepat. Anak sudah tidak apa-apa. Untung dibawa tepat waktu. Kalau tidak nyaris akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih dokter. Untung ada Pak Gu. Kalau tidak Xiao Bao dalam bahaya. Cepat-cepat. Segera ke rumah sakit. Saya mau lihat cucu saya. Apa yang terjadi? Direktur. Anda terlalu buru-buru minta mobil. Saya lupa isi bensin. Ah, tidak ada bensin. Tidak berguna. Direktur. Apa yang Anda lakukan tidak bisa turun. Direktur. Anda tidak bisa turun. Saya harus melindungi Anda. Saya tidak perlu dilindungi. Cucu saya di rumah sakit. Dia yang perlu dilindungi. Beliin saya motor listrik. Di tengah hutan begini. Mau beli motor listrik di mana? Tidak berguna. Anak muda, saya panggilkan mobil ya. Anak muda, tunggu sebentar. Hei pemuda. Berikan aku sepeda listrikmu. Hei kek, apa yang mau kamu lakukan? Saya ingin memakai sepeda listrikmu untuk ke rumah sakit melihat cucu laki-laki tertuaku. Kakek, apa kamu sudah gila? Apa kamu mau merampok aku? Merampok. Lihatlah siapa aku ini. Pemuda, sebutkan harganya. Berapa harga sepeda ini? Aku beli. Kebetulan aku juga mau ganti kendaraan. Atau 1 juta? Tidak 5 juta. Tunggu, bukan itu. 5 juta. Deal. Simpan baik-baik kartu ini. Passwordnya 68. Apa kamu bercanda? 5 juta. Apa kamu gila? Apakah ada uang di dalam kartu ini? Kamu meremehkanku ya? Pemuda, pakailah mobil ini. Untuk ditukar dengan mobilmu. Mau tukar atau tidak? Aku beritahu kamu, kalau tidak mau tukar aku akan cari orang lain. Tukar, harus tukar. Xiao Wang. Berikan kuncinya padanya. Baik. Buchanan. Ketua direksi. Ketua direksi. Bukan Ketua direksi. Buchanan. Ketua direksi. Kamu mau menukar mobil itu dengan mobil ini. Orang kaya sekarang memang begini cara membelanjakan uangnya. Apa kamu bertanya padaku, aku bertanya pada siapa? Ketua, tunggu aku. Ketua. Cucuku. Kakek datang. Aduh. Kakek, kamu baik-baik saja. Aduh Nona. Saya baik-baik saja. Tidak perlu ke rumah sakit. Lihat cucuku saja. Saya antar kakek. Baik. Anak itu sudah keluar dari bahaya. Tapi perlu dirawat sebentar. Baik. Kami kebetulan ada kamar kosong. Saya atur untukmu. Tunggu. Maaf. Kamar ini baru saja dipesan oleh seorang kakek yang kecelakaan sepeda motor. Bagaimana ini? Kamu lihat. Bisa cari kakek itu. Bikerken. Dia masih punya 1 tempat tidur. Baik. Saya akan bicarakan. Asal bisa membuat ketua senang, saya bisa kembali ke perusahaan. Song Yaking, kamu tunggu saja. Song Yaking, kamu benar-benar tidak bisa lepas ya? Berkat kamu, sekarang sampai dirawat. Kamu datang ke sini cari kami untuk apa? Hahaha. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin saya datang? Cari kamu. Saya datang cari Pak Gu. Yakni, ayah Pak Gu. Apa? Yang dirawat di kamar adalah ayah Pak Gu. Kalau sudah tahu, cepat pergi sana. Jaga mulutmu. Sekarang kamu sudah dipecat dari gugur. Urusanku bukan urusanmu. Aduh. Direktur. Coba katakan bagaimana saya harus mengatakan ini. Anda sendiri naik motor listrik. Terjatuh sendiri. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Pak Gu? Aduh. Kok malah menyalahkan saya? Terbalik. Kalau kamu punya kemampuan. Saya sudah lama bertemu cucu saya. Saya? Cucu saya. Hampir tewas terbakar. Sekarang belum ada kabarnya. Direktur, ini bukan salah saya. Saya baru mau menyelidiki. Anda malah jatuh sendiri. Saya harus bagaimana? Saya tidak apa-apa. Saya kasih tahu kamu, Xiao Wang. Kamu harus temukan cucu saya. Saya begitu bertemu cucu saya. Penyakit ini langsung sembuh. Baiklah, saya akan menyelidiki untuk Anda. Kamu pergi sana. Xiao Wang. Siapa yang ribut di luar? Bikin kesal. Pergi lihat. Aduh, saya sarankan kamu.
Lebih baik cepat pergi. Jangan sampai pamanku keluar. Lihat anak ini. Dia akan kesal. Lagi pula, anak inilah yang membakar perusahaannya. Haha, Jangan kau memutarbalikkan fakta di sini. aku yang memutarbalikkan fakta. Bukan begitu. Keluarga kami dan keluarga pamanku sudah punya hubungan baik selama 20 tahun. Kamu pikir dia akan percaya padaku? Atau percaya padamu, seorang petugas kebersihan? Siapa yang berisik di sini? Tidak tahukah ini rumah sakit? Di ruang inap ini berbaring ketua perusahaan Gu. Kalau mengganggu beliau, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Manager Lee. Oh, kamu rupanya. Aku datang untuk mengunjungi pamanku. Dia, wanita inilah yang berteriak-teriak di sini. Halo, maaf ya. Aku tidak bermaksud mengganggu istirahat ketua perusahaan. Aku ingin bertanya, di ruang inap ketua perusahaan, apakah ada tempat tidur kosong? Ada satu tempat tidur kosong. Tapi, sepertinya seluruh ruangan sudah kami sewa semua. Benar. Anak kami Xiao Bao harus dirawat inap untuk observasi. Aku ingin berdiskusi. Bisakah kami berbagi ruangan dengan ketua perusahaan? Saya jamin, kami pasti tidak akan mengganggu istirahat ketua perusahaan. Ini. Begini saja, aku akan tanya ketua perusahaan. Kebetulan, beliau akhir-akhir ini sangat suka anak-anak. Mungkin saja, beliau mau berbagi ruangan dengan si kecil ini. Tinggal bareng. Maaf merepotkanmu. Tunggu dulu Pak Lee. Dia bilang nggak ganggu ya nggak ganggu. Anak ini di rumahnya. Lihat nih, gigitan dia. Kalau dia dimasukin, pasti bakal nyakiti pamanku. Kalau gitu, Nyonya, maaf. Saya nggak bisa masukin anak ini ke ruang pasien. Lin Meilan, jangan ngomong sembarangan. Kenapa Xiao Bao gigit kamu? Nggak sadar ya? Diam deh kamu. Kalian berdua ngapain? Cepetan usir dia dari sini. Di sini, pasti bakal ganggu istirahat pamanku. Kalian ngapain? Lepasin gue, lepasin gue. Kalian ngapain? Berhenti. Lepasin. Gak apa-apa. Pak Gu datang. Lin Meilan. Kamu ngapain lagi di sini? Kak Shendong, aku cuma mau menjenguk pamanku. Dia, cewek ini, yang ganggu istirahat pamanku. Istirahat. Ya King. Kasih tahu aku apa yang terjadi. Aku cuma mau ngobrol. Lihat bisa nggak tinggal bareng. Dia malah ngomong nggak jelas. Kak Shendong, kok kamu nggak percaya sama aku? Tapi percaya sama orang luar. Pak Li, tolong usir Nona Lin. Kak Zendong, kok kamu bisa gini sama aku? Saya, hanya aku, jangan tertipu olehnya. Serat aku keluar. Pergi. Bagaimana keadaan Bao kecil? Dokter bilang itu tidak masalah. Sekarang, hanya perlu rawat inap. Ah, kalau begitu saja. Bao kecil menjadi seperti ini. Aku juga punya tanggung jawab. Biaya perawatan selanjutnya semua diganti oleh perusahaan. Soal bangsal, aku akan datang untuk membantu. Maksudmu, Bao kecil bisa dan ketua berbagi bangsal. Oh. Itu bukan. Orang tua baru-baru ini menemukan kecanduan cucunya. Jika dia melihat anak yang lucu, dia harus melemparkan saya lagi. Bangsal, aku akan membantu kalian mengatur waktu ini. Anda dapat menemani Bao kecil untuk memulihkan diri. Aku berterima kasih untuk Bao kecil. Jangan sopan padaku. Aku akan melihat. Baik. Telepon aku. Aduh. Ketua Umum. Gu selalu berada di luar dengan seorang wanita. Mengobrol. Ini terbalik. Aku memintanya untuk mencari seorang wanita. Dia tidak mencari. Tinggalkan sendiri. Bunga dan rumput. Masih mencari wanita. Anda bilang kami akan segera untuk menemukan tuan muda dan istrinya. Apakah Anda ingin memberitahu Jenderal Gu? Tidak bisa memberitahu dia. Katakan padanya. Anda menunggu. Nanti kalau aku sudah menemukan cucuku, langsung saja aku akan menyerahkan hak waris perusahaan ke tangan cucuku itu. Biarkan anak durhaka ini hidup sendiri tanpa bantuan. Sudah. Yang tua istirahat dulu saja. Menurut yang aku tahu, si bocah kecil tahun ini baru 6 atau 7 tahun. Ini bukan urusanmu. Kamu cari tahu informasi cucuku. Rumah sakit tidak menemukan berita tentang anak yang dirawat karena luka bakar. Mungkin si bocah kecil tidak dirawat di sini. Ini tidak benar. Di lokasi kebakaran, pasti ada yang melihat. Ada 2. Kenapa tidak kau hentikan aku saat itu? Aku. Kenapa kau tidak menghentikanku? Aduh. Aku juga harus bisa menghentikanmu. Aku juga bisa. Pergi. Baiklah. Ayah, dari mana kau dapatkan emosi sebesar ini? Kamu anak durhaka. Sudah tahu juga cari wanita. Aku. Bajumu mana? Pergi. Terima kasih. Ayo.
Xiao Bao mau keluar dari rumah sakit. Suka tidak? Suka. Tapi, aku sedikit rindu pada pamanku. Kenapa? Karena waktu itu pamanku menyelamatkan kita. Dia seperti superhero. Masuk dan menggendongku keluar. Aku sampai ingin memanggil pamanku sebagai ayahku. Kamu ini anak ngomong apa sih? Tapi, Gu Teote pasti sudah banyak membantu kita. Kita juga harus dengan baik berterima kasih padanya. Tapi Gu Teote begitu kaya, pasti tidak kekurangan apapun. Banyak orang sebelumnya seharusnya bernilai cukup uang. Selama bertahun-tahun ayah kecil Bao juga tidak pernah mencari kita. Lebih baik berikan saja pada Gu Teote. Kenapa ponsel tidak bisa dibuka lagi? Bu, ponselnya rusak. Ayo kita perbaiki dulu. Ayo. Permisi bos. Berapa biaya untuk memperbaiki ponsel ini? 500. Wah, mahal sekali. Bagaimana kalau 300? Tidak bisa. Ini sudah harga pokok. Bu, ayo kita cepat pergi. Bos ini, meskipun agak tampan, tapi agak pelit juga. Tunggu dulu. Barusan kamu bilang apa? Agak tampan. 400. Bu, bos ini benar-benar seorang bos yang dermawan ya. Tapi kita hanya punya 300. Berikan ponselnya. 300 pun 300. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang mati. Kenapa masih dalam keadaan mati? Jangan-jangan mereka kenapa-napa. Presdir, tenang saja. Nyonya dan tuan kecil pasti tidak apa-apa. Terima kasih. Kecil Bao, tunggu dulu. Ini telepon dari Nyonya. Halo. Apakah ini Gu Teote? Ya. Saya Gu Teote. Kamu tahu siapa saya? Ya. Apa ada masalah? Guzong hari ini kok aneh ya? Kenapa kamu panggil aku Guzong? Terlalu resmi. Panggil aku Zendong saja. Zendong, tiba-tiba telepon mengganggumu. Tidak tahu apakah ini mengganggu. Tidak mengganggu. Aku sebenarnya ingin meneleponmu. Maaf. HP-ku tidak tahu kenapa. Selalu tidak bisa menerima telepon. Oh. Tidak apa-apa. Aku ingin bertemu denganmu. Tidak tahu apakah kamu ada waktu. Ada waktu, pasti ada waktu. Aku sebenarnya sudah lama ingin mengajakmu bertemu. Oke, kamu kirimkan alamatnya padaku. Aku besok langsung datang menemuimu. Oke, aku sebentar lagi kirim ke kamu. Baiklah, sampai jumpa besok. Presiden Direktur. Di depan istri. Sepertinya kamu agak kikuk. Kamu yang banyak bicara. Beritahu mereka, besok aku ada tamu penting. Selain itu tidak mau menemui siapapun. Ya. Guzong hari ini bicaranya kok begitu sopan ya? Aneh sekali. Pertama kali telepon. Suaranya kok begitu familiar ya? Semoga dia suka ini. Coba lihat setelan saya yang ini bagaimana. Presiden Direktur. Hari ini kamu sudah ganti 10 setelan. Jangan banyak bicara. Bagaimana urusannya? Semua undangan sudah ditolak. Hari ini selain istri, Anda tidak mau menemui siapapun. Bagaimana dengan keamanannya? Sudah diatur belum? Sudah diatur. Nanti kalau nyonya datang, langsung dilewatin aja. Maaf Bu, ini kan area villa VIP. Orang yang bukan pemilik, dilarang masuk. Halo, saya hari ini mau ketemu sama Pak Gu dari grup Gu. Saya udah janjian sama dia. Tolong sampaikan ya. Anda cari Pak Gu. Silakan masuk, langsung saya bukain. Terima kasih. Kok kamu ngasih orang masuk? Kamu bodoh ya? Kan udah dikasih tahu dari atas. Hari ini yang cari Pak Gu. Itu calon nyonya direktur. Lihat tuh aura dia kayak banget. Saya aja langsung tahu. Song Yaking, kamu ngapain di sini? Ini kan komplek VP. Siapa yang ngasih kamu masuk? Sama Satpam. Ada masalah apa? Satpam, cepetan ke sini. Kalian siapa? Ngapain ngasih dia masuk? Cia, bukan nyonya direktur ya. Hah? Ngaco, dia nyonya direktur. Dia cuma tukang bersih-bersih. Kalian sekarang, langsung, cepetan keluarin dia. Jangan biarin dia di sini.
kotorin komplek kita. Apa? Tukang bersih-bersih. Perani Berninya, nipu desani. Gua lihat kamu tuh, pakai baju orang miskin. Kak, bukannya dulu bilang dia punya kelas. Jangan ngomong sembarangan. Cepat usir dia. Aku tidak bohong. Aku benar janji sama Pak Gu. Aduh. Jangan dekat-dekat aku. Kamu ini telur busuk. Bikin orang pingsan. Bawa keranjang telur busuk ini. Berani ke rumah Pak Gu. Nggak takut bikin karpet Pak Gu. Jadi bau? Lin Meilan, aku hari ini mau ketemu Pak Gu. Nggak ada urusan sama kamu. Tunggu. Halangi dia. Usir dia. Dia bawa keranjang telur busuk di sini. Bikin udara komplek kita jadi tercemar. Lin Meilan, jangan keterlaluan. Aku hari ini cuma mau ucapin terima kasih langsung ke Pak Gu. Bohong juga pilih waktu. Pak Gu sudah bilang keluar. Hari ini, dia mau ketemu calon istrinya. Nggak ada waktu ketemu kamu si petugas kebersihan. Aku nggak mau cari masalah. Begini, aku telepon Pak Gu. Buktikan kita janjian. Nggak jelas apa. Mau ngapain? Kamu ini nggak punya malu. Mau ngadu lagi? Minta Zendong kakak yang belain kamu ya? Kalau teleponnya nyambung, nggak jelas apa. Telepon apa? Menurutku kamu ini apa sih? Zendong kakak kasihan sama kamu. Bantu kamu beberapa kali. Kamu udah merasa hebat. Kamu janjian sama Zendong kakak. Aku belum pernah dengar. Seorang miliarder, makan sama tukang bersih-bersih. Aku mau telepon. Ini hakku. Kamu kenapa nggak biarin aku telepon? Sudah aku bilang. Kak Zendong, hari ini mau makan sama istrinya, yaitu kakak iparku. Aku nggak akan biarin cewek kayak kamu ganggu dia. Kalian ngapain? Cepat keluarin dia dari sini. Kalau dari awal tahu kamu tukang bersih-bersih, nggak akan aku biarin kamu masuk komplek kita. Nona Len. Kira, sekarang akan keluarin dia. Tunggu. Aku lihat kamu bisa ngapain lagi. Kalian nggak boleh begini. Ini barang-barangku. Apa barang-barangmu? Cepat keluarin dia dari sini. Barang-barang jeleknya. Hancurin juga. Jangan biarkan barang-barang kotor ini kotori komplek kita. Nggak boleh begini sama aku. Kamu ini cowok nggak sih? Cowok nggak bisa ngalahin cewek. Kamu juga ikut. Hari ini kalau nggak keluarin cewek ini, nggak ada yang boleh kerja lagi. Lepasin aku. Jangan sentuh. Nggak boleh begini sama aku. Ribut banget. Halo. Hari ini harus keluarin cewek ini dari sini. Halo. Jangan. Apa yang terjadi? Di luar juga ribut. Aku mau lihat. Barang-barang jeleknya juga buang. Jangan biarkan barang-barang ini kotori komplek kita. Jangan perlakukan aku seperti ini. Buah busuk. Telur busuk. Semua ini sampah. Mau diberikan ke Pak Gu. Lin Meilan, jangan keterlaluan. Ini hadiah terima kasih untuk Pak Gu. Hadiah terima kasih. Cuma buah busuk ini. Kamu pikir Pak Gu tukang rongsokan? Ini giokku. Kembalikan padaku. Barangmu? Aku sudah tahu. Kamu datang ke kompleks villa kami untuk mencuri. Jangan ngomong sembarangan. Ini benar-benar barangku sendiri. Barangmu sendiri. Kamu orang miskin. Bisa punya barang berharga seperti ini. Kalian bilang, benar kan? Benar. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Mana mungkin punya giok sebesar ini? Kamu mau menipu siapa? Ah. Awalnya, kukira kamu cuma perempuan biasa. Ternyata, tangan dan kakimu juga kotor. Mungkin, badanmu juga tidak bersih. Pencuri seperti ini harus digeledah. Siapa tahu ada berapa banyak barang kotor di tubuhnya. Geledah dia. Nona Len. Ini tidak pantas kan? Apa yang tidak pantas? Aku membantu kalian. Satpam menjaga ketertiban kompleks. Di tubuhnya, siapa tahu ada berapa banyak barang kotor. Nanti, barang pemilik rumah hilang. Kalian yang bertanggung jawab. Atau, kalian tidak mau kerja lagi. Jangan salahkan kami. Salahkan dirimu sendiri yang mencuri. Kemari. Kalian tidak boleh begini. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum. Menangkap pencuri itu sudah sewajarnya. Dia mungkin punya banyak barang berharga. Geledah dia. Geledah dengan keras. Lepaskan aku. Jangan bergerak, kamu tidak boleh begini. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan?
Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Kak Zendong, kami menangkap seorang pencuri. Song Yaking, dia tidak hanya mencuri barang dari villa, tapi juga mencoba kabur. Yaking, kenapa kamu datang? Kamu baik-baik saja. Manajer Gu. Hari ini aku hanya ingin berterima kasih. Untuk urusan Xiao Bao, aku tidak mencuri. Barang itu benar-benar milikku. Diam kamu. Kamu yang miskin begini. Bisa pakai barang yang begitu berharga. Lin Meilan, kamu punya bukti apa? Kak Zendong, lihat deh dia yang miskin begini. Mungkin pakai barang yang bagus. Seperti itu. Aku curiga. Pasti dia yang mencuri. Curiga. Kamu punya bukti atau tidak? Tidak ada bukti. Siapa yang kasih kamu hak untuk menggeledah dia? Aku hanya untuk keamanan kompleks villa. Dan dia bilang dia bertemu denganmu hari ini. Tapi kamu jelas-jelas bilang, hari ini kamu tidak mau bertemu siapa-siapa. Kecuali Nyonya. Banyak bohong. Pasti dia yang mencurinya. Aku lagi nggak mood hari ini. Cepat pergi sana. Dengar nggak? Kakak Zendong baik hati. Sudah memaafkanmu. Cepat pergi sana. Yang harus pergi itu kamu. Kakak Zendong, aku benar-benar demi kamu. Walaupun dia bukan pencuri. Dia cuma tukang bersih-bersih. Pekerjaan nggak ada beda tinggi rendahnya. Dia tukang bersih-bersih kenapa? Tapi kalau kakak ipar masuk kompleks, lihat tukang bersih-bersih nempel sama kamu. Pasti nggak senang. Kalau dia benar-benar datang, lihat kalian begini senang nggak? Kakak Zendong, kamu nggak tahu ya? Dia itu orang yang nggak setia. Dulu aku lihat sendiri kamu di hotel. Diam kamu. Masalah dulu. Aku sudah sangat kecewa sama kamu. Kedepannya jangan muncul lagi di hadapanku. Dan kalian berdua satpam. Aku akan beritahu manajemen. Pulang dan siap-siap. Besok nggak usah datang lagi. Kakak Zendong, Cepat kembalikan barangnya. Cepat pergi. Aku nggak mau ulang lagi. Kakak Zendong, aku benar-benar mau ketemu kakak ipar. Pergi. Song Yaking, masalah hari ini, kamu ingat baik-baik. Hari ini, sebenarnya sengaja. Terima kasih sudah menyelamatkan Xiao Bao. Tidak menyangka Anda yang menyelamatkannya lagi. Gudong, barang-barang lainnya sudah hancur. Jangan bicara lagi. Lihat baju ini sudah basah kuyup. Ayo masuk dan ganti baju baru. Tidak usah saya pulang saja untuk ganti baju. Bukankah istri Anda akan datang hari ini? Sebaiknya saya cepat pergi. Istri Guzong akan kembali. Lupa janji dengan saya. Itu wajar. Hah, dia sepertinya tidak akan datang. Ayo masuk. Kalau kamu keluar seperti ini, orang akan mengira saya Gu Zendong, bahkan tidak mengerti tata krama dasar. Belum paham. Ayo pergi. Baiklah. Masuklah. Silakan duduk dulu. Saya naik ke atas untuk ambil baju. Baik. Yaking. Maaf, di rumah hanya ada baju saya. Anda bisa memakainya. Terima kasih Guzong. Saya bantu Anda. Kenakanlah. Agak besar. Oh iya, saya sudah menyiapkan makan malam. Kamu kebetulan datang. Tinggal makan saja. Guzong Anda yang masak sendiri. Iya. Sebenarnya. Untuk istri saya. Tapi dia tiba-tiba ada urusan jadi tidak bisa datang. Masih banyak makanan jangan sampai terbuang. Saya tidak enak hati. Sebaiknya saya pergi saja. Tidak usah. Hanya makan malam sederhana. Jangan sungkan dengan saya. Oke. Ayo. Makan lebih banyak. Terima kasih. Gudong, Anda menyelamatkan Xiao Bao. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya juga tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Saya punya satu di sini. Aduh. Anda membesarkan anak sendirian tidak mudah. Tidak perlu memberikan sesuatu. Anda menyelamatkan Xiao Bao. Ini seharusnya membalas Anda. Jangan menganggapnya remeh. Tidak perlu. Ambil saja. Benar-benar tidak perlu. Ambil saja. Gudong, tangan Anda kenapa? Tidak apa-apa. Luka kecil. Bagaimana bisa ini luka kecil? Sudah melepuh. Ini luka bakar dari kebakaran sebelumnya. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Tidak bisa. Begini hanya akan semakin parah. Ada susu di rumah. Ada.
Ayo. Handuknya rendam dalam susu dingin. Tempelkan pada luka bakar. Bisa meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Mungkin akan sedikit sakit. Anda tahan ya. Anda ini. Dari mana belajar semua ini? Sudah lama membesarkan anak sendirian. Secara alami akan tahu semuanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Bagaimana? Sudah lebih baik. Jauh lebih baik. Terima kasih. Gudong, terima kasih untuk makanannya. Sudah larut. Saya harus kembali merawat Xiao Bao. Oh. Sudah larut. Kamu sendirian. Pulang sendirian tidak aman. Bagaimana kalau saya antar kamu pulang? Tidak usah. Saya bawa hadiah untuk Anda. Jangan lupa terima. Guan Yin PUSA. Saya mohon. Biarkan saya bertemu cucu saya. Belakangan ini saya tidak nafsu makan dan minum. Saya mohon. Biarkan saya segera bertemu cucu saya. Ketua. Sudah ketemu. Terburu-buru. Anak muda. Harus lebih tenang. Oh. Sudah ketemu jejak cucu Anda. Apa? Di mana cucu saya? Bawa saya ke sana. Aduh. Anda bilang harus tenang. Saya bilang anak muda harus tenang. Saya sudah tua, tenang apa lagi? Cepat, siapkan mobil. Siap. Bawa saya bertemu cucu saya. Ayo. Pintunya kenapa terbuka? Xiao Bao baik-baik saja kan? Lin Meilan, kamu kesini ngapain? Lepaskan Xiao Bao. Ada apa, bilang saja ke saya. Akhirnya kamu datang. Jangan buru-buru. Hari ini saya memang datang untuk kamu. Hari ini aku akan membuatmu berutang padaku. Dan akan ku kembalikan semuanya. Apakah kamu tidak takut? Apa Pak Gu tahu tentang ini? Kalau aku berani melakukannya, aku tidak takut dia tahu. Lihat. Apa ini? Bagaimana kamu bisa punya video ini? Aku sudah mencari lama baru ketemu. Video dari malam itu di hotel. Kau dan pria itu. Video kalian diranjang. Sebelumnya kamu beruntung. Kak Zendong sudah beberapa kali membantumu. Tapi coba katakan, kalau aku kirim video ini padanya, apakah dia masih akan membantumu? Kak Zendong, lihat ini Song Yaking. Dia adalah wanita yang tidak setia. Benar dia. Dia ternyata wanita dari 7 tahun yang lalu. Lalu hadiah yang dia tinggalkan tadi, apa mungkin? Ternyata dia. Selama ini dia selalu di sisiku. Lihat Kak Zendong. Dia langsung menelepon. Kamu jelaskan sendiri, tapi jangan bicara yang tidak perlu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau dia celaka. Pak Gu, tolong aku. Mama. Sudah kukatakan padamu, jangan bicara yang tidak perlu. Tapi tidak apa-apa. Pak Gu sudah melihat videomu. Dia sudah tahu. Seperti apa dirimu sebenarnya. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tanya kenapa aku seperti ini. Tahukah kamu, sejak kamu muncul, hubunganku dengan Pak Gu semakin jauh. Semua ini karena kamu. Ini semua kesalahanmu sendiri. Masih berani membantah. Pukul dia untukku. Masih kurang, masih sangat kurang. Aku ingin melihat kamu menampar dirimu sendiri. Nanti aku akan mengeluarkan rekaman ini dan memfilmkan semuanya. Lalu kirimkan ke Kakak Zendong. Jangan bermimpi indah. Kalau kamu tidak menampar dirimu sendiri, maka aku akan menampar anak kecil ini. Pilih sendiri. 3. Tunggu dulu. Sudah cukup belum? Belum, aku tidak bisa mendengarnya. Ibu. Sangat menyenangkan, benar-benar menyenangkan sekali. Itu sama sekali tidak cukup. Aku akan membuatmu, di depan anak kecil ini,
Tidak bisa mengangkat kepalamu seumur hidup. Sekarang juga. Segera, berlututlah untukku. Xiao Wang, mengapa ada mobil Rolls-Royce lagi? Terakhir kali kehabisan bensin. Jangan sampai terlambat lagi kali ini. Katakan padaku berapa lama lagi sampai sana. Ketua jangan khawatir dulu. Belok di depan sudah sampai. Cepat harus cepat. Kalau terlambat cucuku yang besar tidak akan selamat. Nyonya dalam bahaya. Berapa lama lagi sampai sana? Pak Gu tinggal belok lagi sudah sampai. Cepat sedikit. Ternyata cukup keras kepala juga ya. Kalau begitu aku akan mulai dengan putramu. Tunggu dulu. Aku berlutut. Asalkan kamu melepaskan putraku, aku berlutut. Baru lumayan. Cepat berlutut. Gara-gara anak kecilmu ini. Aku dibenci oleh kakak Zendong. Jika membenciku, maka lebih baik jangan hidup sama-sama. Jangan ada yang hidup. Aku akan membunuhmu. Lin Meilan, aku bersujud padamu. Kumohon lepaskan anakku. Aku beritahu kamu Song Yaking. Kali ini aku yang menang. Ayah, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Cucu kesayanganku ada di sini. Kamu tidak peduli. Apakah aku juga tidak peduli? Ayah, Xiao Bao sedang dalam bahaya. Kita harus segera ke atas. Apa ada yang berani mengganggu cucu kesayanganku? Ayo. Akan kuhancurkan kamu. Berhenti semua. Kak Zendong, kenapa kamu datang? Apa kamu sudah lihat video itu? Mau mendidik wanita ini ya? Pamanku, kenapa kamu juga datang? Kamu yang wanita jahat. Bahkan anak kecil tidak dilepaskan. Kamu mau membahayakan cucu kesayanganku. Keluarga Lin mau cari mati ya? Lin Meilan, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Berikan sini. Pak Gu, kenapa kalian datang? Maaf aku terlambat datang. Cucu kesayangan. Kamu baik-baik saja kan? Mama, ini dia, kakek yang menangkapku waktu itu. Aduh cucu kesayangan. Kakek mana mungkin menangkapmu. Kakek lebih suka memberikan seluruh dunia padamu. Cucu. Pamanku, salah tangkap ya. Dia hanya anak kecil yang lucu. Mana mungkin dia cucumu? Cayam, kamu yang anak kecil lucu. Di keluarga Lin kamu tidak dididik. Baru berani semena-mena di sini. Pamanku, kamu pasti salah. Panggil orang. Kakak Zendong, coba jelaskan ke ayah. Kamu kan sudah lihat videonya. Song Yaking itu cuma wanita yang tidak setia. Anak ini juga hasil dari hubungan dengan si imut. Diam kau. Aku jujur saja. Pria yang kamu sebut. Itu aku. Apa tidak mungkin? Tidak mungkin Kakak Zendong, kamu pasti salah. Bawa dia pergi. Antar ke kantor polisi. Kakak Zendong, Pak Gu, Direktur, kenapa memanggil Xiao Bao cucu? Apa yang sebenarnya terjadi? Masih ingat giok ini? Tentu ingat. Ini hadiah dariku untukmu. Sebenarnya ini aku berikan 7 tahun lalu. Awalnya untukmu, malam itu di hotel. Apa? Apakah kamu yang 7 tahun lalu? Maaf. Selama ini, kalian berdua menderita. Pak Gu, aku. Masih panggil Pak Gu. Besok panggil saja Sendong. Aku agak takut. Takut apa? Besok sudah jadi suami istri. Panggilan ini akan dipakai puluhan tahun. Ayah, Apa maksudnya? Kamu tidak mau menikah? bukan. Masa sih? Sebenarnya, ketika pertama kali bertemu kamu dan Xiao Bao, aku berpikir, jika bisa bersama kalian membentuk sebuah keluarga, betapa bahagianya itu. Tidak disangka. Hari ini mimpi itu menjadi kenyataan. Karena pamanku, benar-benar ayahku. Apakah kamu benar-benar kakekku? Ya, aku memang kakekmu. Aduh Xiao Bao. Cucu kesayangan kakek. Kedepannya apa yang kamu mau? Kakek akan belikan untukmu. Ayah, hati-hati dengan pinggangmu. Pinggangku tidak apa-apa. Pinggangku baik-baik saja.
Menggendong cucu tidak masalah. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Kalian berdua sudah sepakat. Tapi menantuku belum memberikan jawaban. Menantu. Bagaimana pendapatmu? Kemana Xiao Bao pergi ke situ aku pergi. Apalagi direktur sudah memanggil seperti itu. Apa alasan aku untuk menolak? Masih menyebut direktur apa? Panggil kak. Panggil cucu. Panggil ayah. Ayah, Bao, ayo pulang bersama kakek. Pulang.